Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi nilai mutlak, ya, nilai mutlak atau persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Yang pertama kita pelajari di sini adalah nilai mutlak, persamaan, pertidaksamaan linier. Ya, ini yang kita inginkan ini ya. Siswa mampu berpikir kreatif, mampu menghadapi permasalahan kasus linier di kehidupan sehari-hari. Ini siswanya. Siswa mampu berpikir kritis dalam mengamati permasalahan. Ini tujuan-tujuannya yang guru ingin capai supaya siswa mampu menguasai dari 1 sampai 5 di sini. Nah, sekarang kita masuk ya, inspirasi. Mudah-mudahan tidak panjang video ini ya. Pernahkah kamu bermain game online? Atau seperti yang lagi maraknya sekarang yaitu game Mobile Legend ya, ML. Dan tahukah kamu bahwa game online tersebut merupakan salah satu penerapannya dari nilai mutlak. Tidak hanya game online saja, tetapi kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang berhubungan dengan nilai mutlak. Ini konsepnya dulu ya, nanti kita lihat konsepnya saya supaya lebih paham. Lalu apa itu nilai mutlak? Kalian bisa baca sendiri ya. Baca sendiri, nanti materinya silahkan download nantinya ya. Bagian A, konsep nilai mutlak. Nih. Dibaca. Tahukah kamu bahwa banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan nilai mutlak seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain ya. Yang garis bilangan adalah suatu garis lurus mendatar yang ditandai oleh bilangan pada tiap-tiap titiknya. Berikut ini adalah contoh dari bilangan-bilangan ya. Dari garis bilangan. Ya. Nilai mutlak itu lambangnya ini ya. Misalnya ini ada pagar gitu ya, pagar. Misalnya ada angka di sini 3 ya. Bacanya itu ya nilai mutlak sangat berkaitan dengan garis bilangan. Artinya nilai mutlak 3 kalau ada 3 di sini. Nilai mutlak dari suatu garis bilangan X akan bernilai positif atau 0. Dan nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Jadi nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Ya, contoh kecilnya aja gini. Misalnya jarak antara rumahmu dengan sekolah SMK 20 itu pasti berapa meter gitu ya. Nggak mungkin misalnya ada 100 meter kah, atau 1 kilo kah, atau 200 meter kah, atau 300 meter. Itu jarak dari sekolah dengan rumah kalian ya. Nggak mungkin itu jarak dari rumah dan SMK itu negatif ya, negatif atau minus, nggak mungkin. Paling rendah itu adalah di titik 0. Mungkin ya rumah kalian itu ya letaknya ya sama dengan di SMK 20 jaraknya gitu ya. Artinya bersatu dengan SMK 20 misalnya kalau jaraknya titik 0 gitu ya. Karena besaran nilai mutlak dilihat dari jarak atau besarnya perubahan dan banyaknya langkah yang dilalui pada garis bilangan, bukan dilihat dari positif atau negatif garis bilangan tersebut. Ya, untuk lebih memahami tentang hubungan ini nilai mutlak dengan garis bilangan, perhatikan beberapa perubahan perpindahan garis. Misalnya sini dari titik 0 ke 4 sini, ya berarti nilai mutlak 4 adalah 4, gitu ya. Nilai mutlak 0, 0, diam dia, posisi diam, berarti adalah 0. Nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 itu adalah 2. Ya, ke kiri dia. Itu walaupun ini 0, di sini 2, kalau dia ke kiri kan itu menandakan negatif ya, negatif. Tetapi kalau berbicara tentang nilai mutlak, itu tidak ada yang negatif ya. Maka hasilnya adalah 2. Nah, ini lengkapilah titik-titik ya 3 ya. Di sini 5. Mudah kan? 3, 5. Nah, ini kita coba ke ilustrasi ya. Untuk memahami konsep nilai mutlak akan diilustrasikan dengan cerita berikut ini. Seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris dari posisi diam.
si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 2 langkah ke belakang, dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Dari cerita di atas dapat diambil permasalahan. Berapakah banyak langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? Ayo. Yang B, di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Posisi diam itu 0 ya. Berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang? Untuk menjawab permasalahan ini ya, di atas akan diberikan gambar garis bilangan berikut. Ini ke depan ya, ke depan, ini ke belakang. Atau ke samping kanan, ke samping kiri. Bisa. Pertama, ya langkah yang pertama adalah 2 langkah ke depan. 1, 2. Terus dari posisi 2 di sini, jarak 2 ya. Berapa? Di sini 3 langkah, berapa? 4 langkah ke belakang. Berarti sini. Dari posisi dia berarti 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke belakang. Terus dari posisi 4 langkah ke belakang itu dia ke depan lagi. 1, 2, 3. 3 langkah ke depan ini. 4 ya, dengan 3 langkah ke depan dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Terus dari posisi tadi 3 langkah ke depan, dia lagi mundur atau ke belakang 2 langkah. 1, 2, ya 1, 2. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? Kita lihat, ya. Banyak langkah anak pramuka tersebut pertama sampai terakhir adalah bentuk penjumlahan 2 tambah 4 tambah ya, atau nilai mutlak ya. Nilai mutlak 2, nilai mutlak 4, nilai mutlak 3. Ini sama dengan 11. 11 langkah ya. Nggak ada yang negatif di sini, nggak ada ya. Negatif 2 di sini nggak ada. Yang dijumlahkan itu adalah langkahnya, tidak ada langkah yang negatif. Bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan tanpa memperhatikan arah ke depan positif dan ke belakang negatif. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa posisi terakhir anak pramuka ya, jika diukur dari posisi diam adalah 1 langkah ke belakang, artinya X-nya sama dengan negatif 1, hasilnya ini didapat dari bentuk penjumlahan ya. 2 ditambah negatif 4 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan dengan memperhatikan arah ke depan positif dan ke belakang negatif. Ilustrasi dari penyelesaian soal A di atas merupakan dasar dari konsep nilai mutlak, di mana nilai mutlak suatu bilangan real merupakan ya, bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada bagian bilangan dan dilambangkan dengan X. Ya, dilambangkan dengan nilai mutlak X, ini bacanya nilai mutlak X. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan sebagai ini. Misalnya, ya, saya kedain dulu. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X itu ada 2 ya, ada 2 cara. X positif jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Diambil dari negatifnya, negatif X jika X-nya itu negatif ya, kurang dari 0. Ini merupakan apa ya, penjabarannya ya, definisinya dari nilai mutlak ya. Ini pertanyaan tadi dari di atas dapat dilihat bahwa posisi terakhir anak pramuka tersebut adalah di negatif 1 ya. Di negatif 1 mana? Negatif 1. Mana ini? Negatif 1, tapi jaraknya ya, kalau ditanyakan jarak dari posisi diam ke negatif 1 adalah 1 ya. Jarak dari 0 ke negatif 1 adalah 1. Adapun X-nya adalah negatif 1. Ya. Nilai mutlak negatif 1 adalah ya 1. Nah, sekarang kita membahas ini ya. Ini supaya paham di sini rumusnya di sini, karena nilai mutlak ini semakin dipelajari semakin bertingkat nantinya ya, tahapan-tahapannya. Dari konsep di atas diperoleh ya, negatif 3 sama dengan 3, negatif 15 sama dengan 15. Ya, negatif 3 ya, nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3 nilai mutlak. Negatif 15 adalah 15, nilai mutlak 6 adalah 6, nilai mutlak 10 adalah 10, dan seterusnya.
Untuk memahami pemahaman pertidaksamaan nilai mutlak, perhatikan contoh-contoh berikut. Lihat ini ya. Negatif 4 ditambah nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak negatif 3. Ya gini aja caranya. Dibuka aja ya pagarnya ini. Negatif 4 itu nilai mutlaknya 4. Negatif 3 itu ya 3, berarti 4 tambah 5 dikurang 3 ya 6. Mudah kan? Mudah dong. Harus mudah. Nah, sekarang ini 4 tambah 2 ditambahkan dulu. 4 tambah 2 berapa? 6. Ya kan? Dikurang 3 dikurang 8. 3 dikurang 8 berapa? Negatif 5. Ya. Berapa? Oh, ini bagian C ya, bagian B ya. Bagian B dulu. 6 dikurangi negatif 2, nilai mutlak negatif 2 tambah nilai mutlak negatif 5 tambah 1. Nih, 6. Hasilnya adalah 6 dikurang 2 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 10. Oke? Bagian B. Bagian C. 6 negatif 5 ya 1 hasilnya ya. 6 dikurang negatif 5 ya 1. Ini bagaimana kalau kali? Ayo. 2 dikurang 4, 2 kurang 6 berapa? Negatif 4, negatif 4 mutlaknya 4. 4 kali 3 ya ada 12. Itu aja ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham nih. Contoh nomor 1. Adapun contoh-contoh nomor 2 ini gimana nih? Ini ada pagar-pagarnya nih. Ya, nilai mutlak 4 dikurangi dengan ya nilai mutlak negatif 7. Yang pertama kita operasikan adalah yang mana ini? Kalau menemukan ini dulu ya. Ini negatif 7 nilai mutlaknya adalah 7. Berarti 4 dikurangi dengan 7. 4 ini loh. Kan ini kan negatif ya. Negatif nilai mutlaknya adalah ya, nilai mutlak negatif 7 adalah 7. Berarti 4 dikurangi 7. Kurangi ini. Berarti negatif 3. Negatif. Nilai mutlak negatif 3 adalah 3. Oke. Kalian pahami sendiri nih materinya ini. Mudah-mudahan kalian dapat dimengerti. Ya. Ini mudah-mudahan saja, tinggal membuka saja ya. Dioperasikan dulu, baru dibuka tanda kurungnya menjadi positif. Kalau nilai mutlaknya negatif ya. Contoh yang ketiga, manakah di antara operasi berikut ini yang bernilai benar? Nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B disama dengan A, nilai mutlak A tambah B. Ini tambah ini ya, bisa dicontohkan dari contoh-contoh di atas ini ya. Ini pernyataan salah, ini salah ya. Ini yang B adalah A dikali nilai mutlak A. Ini betul, benar. Sedangkan ini salah, A dikurangi salah. Ya, pernyataan yang salah. Ingat ini ya, rumusnya nih. Ini dengan ini tidak boleh. 2 tambah 3 ya. Misalnya nilai mutlak 2 ditambah dengan nilai mutlak 3 tidak sama dengan nilai mutlak 2 tambah 3 tidak sama gitu ya. Contoh yang ketiga, X sama dengan negatif 3, maka tentukan nilai. Mana? Ya masukkan aja, kan X-nya ini ya. Substitusikan saja, substitusikan X ini. Masukkan. Ya, X-nya diganti dengan negatif 3, berarti 3. Ya, saya gelai dulu. Nah, X-nya diganti dengan negatif 3, negatif 3 kuadrat ditambah 6 dikali X, X-nya ya, diganti dengan negatif 3. Sudah ketemu hasilnya adalah negatif 4. Nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Oke, paham ya? Nomor 5. Untuk X sama dengan 2. Bagaimana ini? Ya, jumlahkan saja, masukkan. Masukkan dulu X-nya, ya substitusikan ya, bahasa kerennya. X-nya diganti dengan 2. Walaupun contoh yang keenam, ya sama saja ya. Sama. Nah, contoh ini ya, contoh yang nomor 7. Kita lingkari dulu nomor 7. Seekor bekicot. Bekicot atau yang sama ya. Akan menaiki tiang bendera dimulai awal tanggal 5 Agustus. Jika pada tanggal ganjil, bekicot itu bergerak naik setinggi 6 meter. Dan pada tanggal genap, ia turun sejauh 4 meter. Maka ia akan tiba di puncak tiang bendera tepat pada akhir tanggal 17 Agustus. Nah, berapakah tinggi tiang bendera? Berapakah jauh perjalanan bekicot itu? Jawabnya ini.
Kita jawab ya, tinggi tiang bendera. Ya kan pertama-tama kan bagaimana ya? Naik gitu ya. Ya, posisi tinggi bendera di sini ya naik setinggi 6, terus turun lagi. Ya, naik lagi 6, turun lagi. Ya, naik lagi. Berapa kali naik? Pada tanggal genap ya turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Karena posisinya itu berangkatnya itu adalah tanggal 5 ya. Dimulai awal tanggal 5 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pas 7. Ini tanggal 17 di sini. Berapakah ya tinggi tiang bendera tersebut? Nah, lihat baik-baik di sini ya. Di hari kelima 6. Di hari ke selanjutnya turun negatif 4 ya. Dan seterusnya sampai dengan 17 Agustus. Maka hasilnya itu adalah 6 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 4 hasilnya adalah 18 meter tiang bendera ya. Jauh perjalanan bekicot. Wah, jauhnya berapa? 6 ditambah nilai mutlak negatif 4 ditambah 6 ditambah nilai mutlak negatif 4. Ya, sebanyak berapa tadi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya. 3. Jumlahkan semuanya. Negatif 4 itu nilai mutlaknya adalah ya 4. Berarti ya 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 ya hasilnya adalah 16 meter. Dari contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 ya, 0 adalah bilangan itu sendiri. Ya, kalau positif ya nilai mutlak 2 ya 2. Sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawannya dari bilangan negatif. Ya, lawannya negatif apa? Ya positif, ya, positif. Ya. Nah, ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Saya akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.